Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام أجمعين. الشهيد لا يكرم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا hadapan para syekh, para ulama, para masyarakat, khusus
senantiasa selalu ada dalam kondisi sehat dan batin. Amin ya Allah. Bersyukur kepada Allah, hari ini kita bisa beribadah kepada Allah. Sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan taklim. Insyaallah sudah ada niat dalam hatinya, niat iktikaf. Pernah saya sampaikan satu-satunya amalan ibadah yang sekalipun gak jadi Allah sudah ampuni dosa. Man intaqalla dia ta'allama ilman ghufira lahu qabla ayyaktuba. Kata Nabi, barang siapa orang yang berpindah dalam satu tempat ke tempat lain, dari tempat satu ke tempat yang lain, dia ta'allama ilman, tujuannya mau taklim, tujuannya mau ngaji, ghufira lahu qabla ayyaktuba, diampuni dosanya oleh Allah sebelum dia melangkah. Jadi sebelum melangkah sudah diampuni dosa oleh Allah. Alhamdulillah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya baik tidaknya amal itu tergantung niat, sah tidaknya amal tergantung niat, diterima tidaknya amal pun tergantung niat. Insyaallah semuanya sudah diniatkan, niat iktikaf, niat mau taklim, sehingga setiap langkahan kakinya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Apalagi taklimnya di dalam masjid. Selama di dalam masjid, selama itu pula malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Dosanya Allah simpan di bawah sendal. Jadi kalau keluar dari masjid sendal hilang, alhamdulillah. Itu orang bukan cuma mengambil sendal, tapi juga membawa dosa kita. Alhamdulillah. Salam serta salam Allah semoga selalu tercurah limpah kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para hadirin, para jemaah rahimakumullah, dilanjut di surat As-Sajdah. Kita sudah total di catatan saya pagi ini. Kita mulai surat Al-Ahzab. Tidak banyak, insyaallah hanya 3 ayat. Karena sampai jam berapa sih? Jam 7. 2 jam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما يعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. الله أعلم بمراد مقصوده. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitonir, dari segala macam bentuk godaan syaitan, ar-rajim yang dirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut asma Allah. Ar-Rahmani ayat ini bicara ila ni'ami, ar-Rahim Ya ayyuhan nabi taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Ya ayyuhan nabi, hai para nabi. Ini disebut panggilan di ta'zim.
Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, aidum ala taqwa. Wala tuti'il kafirina, dan jangan kau ikuti orang-orang kafir, wal munafiqina, dan orang-orang munafik. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena keberadaan Allah, aliman, itu maha mengetahui, hakiman, dan maha bijaksana. Wattabi', dan ikuti ma yuha ilaika, terhadap apapun yuha yang diwahyukan ilaika kepadamu. Itu ma ilaika kepadamu, min rabbika, dari Tuhan. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, keberadaan Allah, bima ya'maluna, terhadap apapun yang mereka lakukan, khabira, itu maha mengetahui. Jadi khabar kana, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kalau inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar, kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul. Wa tawakkal, dan bertakwalah kalian kepada Allah, kepada Allah. Wa tawakkal, dan bertakwalah kalian Allah kepada Allah. Wa kafa, dan cukup billahi, terhadap Allah. Mbaknya balik takdiyah. Satu bisa balik ilsok. Wakilah yang hafidhah yang mengucap. Surat Al-Ahzab, surat yang punya makna apa? Peperangan. Surat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah ayat 73 dan jumlah kalimat alfun wa mi'atan wa samanuna kalimatan, 1280 kalimat, wa khamsatu alafin wa tis'imiatin wa tis'una harfan, 5.990 huruf. Ini bersumber dari Sirmir, karangan Syekh Nawawi Al-Jawi. Surat ini menjadi salah satu bukti bahwa Rasulullah SAW adalah sosok seorang nabi, sosok seorang rasul yang amat sangat dimuliakan oleh Allah, yang amat sangat diagungkan oleh Allah. Terbukti tidak satupun ada ayat yang menjelaskan bahwa Allah manggil kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW dengan sebutan ya Muhammad. Enggak ada. Tidak ada. Ada nggak coba? Ada nggak? Pak Eko? Ya Muhammad, tidak ada. Adapun nama Muhammad di dalam Al-Quran hanya sedang menjelaskan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari. Muhammad adalah Rasulullah, itu bukan panggilan. Enggak ada ya Muhammad, enggak ada. Ya Ahmad, tidak ada. Kenapa? Karena Allah mengagungkan beliau. Allah manggil beliau dengan sebutan billah. Ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhan nabi. Walaupun ini kalimatnya nabi berarti umum, tidak. Ini jelas panggilannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saja memuliakan beliau, Allah saja tidak berani manggil dengan sebutan nama, dengan sebutan gelar. Enggak berani langsung ya Muhammad. Artinya litakzim, Allah memuliakan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan sebuah bukti bahwa beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya makhluk yang dimuliakan amat sangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita menjadi umat beliau.
tuba liman yarani wa amana bi. Summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Kata Nabi, beruntung orang yang melihatku dan beriman kepada. Tapi kata Nabi, lebih beruntung Pak Agus. Lebih beruntung Pak Agus dua-duanya. Lebih beruntung. Kenapa? Liman lam yarani wa amana bi. Belum pernah melihatku tapi beriman kepada. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan dipanggil dengan sebutan oleh beliau ya ummati. Amin nggak? Amin. Subhanallah. Dengan sebutannya ummati ya umat. Itu dengan sebutan begitu sudah jelas Quran mengatakan kuntum khairu ummatin. Kita adalah umat yang terbaik, otomatis pelayanannya pun akan terbaik. Nabi akhir zaman umatnya pun umat akhir zaman. Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman, yang seluruh kekuatan dan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak buktinya. Nabi Allah Musa alaihi salam Allah berikan mukjizat, tongkatnya apabila dipukulkan ke batu maka batu tersebut mengeluarkan air fanfajarat, maka memancar. Nabi Muhammad tidak melalui tongkat, tapi apa? Jarinya mengeluarkan air. Nabi Yusuf tampan, Rasulullah SAW lebih tampan, dan ketampanannya pun berbeda. Pak Ketua, Nabi Yusuf alaihissalam tampan, tapi ketampanannya mengandung syahwat dan mengundang syahwat. Terbukti ketika banyak perempuan cantik berjajar, Nabi Yusuf lewat sampai jari tangannya teriris tidak terasa. Gitu loh. Terkesima dan mengandung dan mengundang rasa ingin memiliki dan memeluknya. Ada badan gede gitu. Itu bedanya tampaknya. Makanya beliau menurut suatu riwayat dikisahkan kaosnya bolong, kaosnya sobek. Kenapa? Karena ditarik mau diperkosa, bahasa kita ya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang kaos kutangnya bolong, turunan Nabi Musa, turunan Nabi Yusuf gitu ya. Kalau Nabi Yusuf kan ditarik kan gitu ya. Kaos kutang yang bolong ditarik gitu kan. Jadi kalau ada jamaah araman kaos kutang yang bolong, berarti turunan Nabi Yusuf. Ini ya. Tapi ketampanan beliau Rasulullah SAW bikin orang itu terkesima dan takzim, gak berani mengundang bencana karena tampan, ya, disegani. Awas kalau kita kan bukan disegani, disegenin. Mau segen lihatnya, tuh beda. Disegani dengan segen dilihatnya beda. Mau panas, segen lihatnya. Kalau udah segan dilihat itu beda berarti ya. Kemudian apa lagi? Banyak. Beliau Rasulullah SAW Allah berikan mukjizat lebih daripada Allah berikan mukjizat kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa apa mukjizatnya? Al-Masih ya, kalau saya sampaikan salah satu gelar yang Allah berikan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, Al-Masih. Al-Masih kan dari makna masaha. Masaha itu artinya musab. Jadi Nabi dan Rasul Allah yang tukang musab, yang tukang jampe adalah Nabi Isa.
Tidak ada satu penyakit pun yang kalau sudah diusap sama Nabi Isa kecuali penyakit itu sembuh. Istri pengen nurut, wah, begitu kira-kira. Pengen apa? Pengen punya kekuatan yang lebih, pengen supaya 3 ronde, gitu kira-kira. Untung Nabi Isa juga nggak ada, yang diangkat sama Allah. Nah, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan-jangan ludahnya saja bisa menjadi obat. Dibuktikan dalam sejarah ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kakinya dipatok ular menurut satu riwayat kalajengking, ya. Kemudian sampai saking sakitnya sampai beliau mengeluarkan air mata darah. Kenapa? Ya racunnya, masya Allah. Ular Arab, kalau itu ular kasur Arab, maka pada ular Arab. Jadi ular yang paling berbisa adalah ular pada ular Arab. Ya. Jadi beliau melihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam keadaan menang sakit, apa? Beliau hanya cukup meniupkan. Menurut satu riwayat cukup diludahi, sembuh langsung. Ya. Jadi seluruh mukjizat, seluruh keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul Allah terkumpul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada mukjizat yang Allah berikan kepada yang lain. Banyak pemberian-pemberian yang dalam bentuk keistimewaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau tidak Allah berikan kepada yang lain. Al-Quran menegaskannya, alam nashrah laka sadrak. Rasulullah SAW adalah sosok seorang nabi, seorang rasul yang dakwahnya di akhir zaman, dan dalam berdakwah sangat luar biasa beratnya. Setiap segala sesuatu perbuatan yang punya risiko berat, maka selalu ada tunjangan dan kekuatan yang begitu dahsyat. Ya, maka sama seperti kita, setiap pekerjaan yang punya risiko berat, maka biasanya gajinya ya kayak kelas dasar laut ya. Nah, kemudian seperti nyambung kabel yang di sutet apa santet, sutet ya. Nah, besar gajinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan mukjizat serta keistimewaan dan kemuliaan kepada Nabi dan Rasul Allah itu beda-beda. Termasuk ke dalam Rasulul Azmi ada 5 kan. Nabi dan Rasulul Azmi ada 5, siapa? Muhammad SAW, Isa, Musa, Ibrahim dan Nuh. Yang saya kenal dulu ketika sekolah disebut Mimin. Siapa Rasulul Azmi? Mimin. Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim dan itu disebut Rasulul Azmi. Mukjizat dan keistimewaannya pun berbeda. Kenapa? Karena memang tingkat kesulitan, tingkat ujian dan cobaan dalam berdakwah amat sangat luar biasa. Ya, berdakwah itu sulit, Masya Allah. Begitupun Nabi Adam alaihissalam, saking sulitnya dakwah, beliau tidak bisa mendamaikan antara putra putrinya. Siapa yang selalu berseteru? Antara Habil dan perebutan perempuan cantik. Nah, itu jadi kalau ada laki-laki yang ribut gara-gara cewek, ada sejarahnya. Ya. Ataupun kalau ada laki-laki direbutin cewek juga ada sejarah. Jadi Rasulullah Muhammad SAW makhluk yang dimuliakan oleh Allah dan kemuliaannya pun amat sangat terbukti banyak di dalam Al-Quran. Terlebih dalam surat Al-Ahzab ini Allah panggil beliau dengan sebutan Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Masya Allah. Kalau ayyuha ini litakzim, bukan ya Nabi, bukan, tapi ya ayyuhan Nabi. Masya Allah.
takziman. Ittaqillah wahai Muhammad. Rasulullah SAW kata Allah, dum ala taqwa, bertakwalah engkau kepada Allah. Maksudnya apa? Dum ala taqwa, konsisten dalam bertakwa, konsisten dalam menjalankan syariat, konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin, jangan kau ikuti apa yang diraih, apa yang diucapkan oleh orang kafir dan orang munafik. Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah SAW dalam berdakwah tidak hanya yang dihadapi orang kafir, tapi juga orang munafik. Apalagi di Madinah, baik. Di Madinah ketika beliau sudah hijrah, itu dakwah beliau, tantangan beliau tidak hanya berhadapan dengan orang kafir, tapi juga berhadapan dengan orang munafik. Dan orang munafik pada saat itu ikut sholat berjamaah, Masya Allah, ikut baris, beres sholat ikut makan bubuk, bahasanya begitu kira-kira, ya, ikut bareng. Jadi sampai-sampai tidak terlihat mana orang yang benar beriman, mana yang tidak, kalau bukan berdasarkan wahyu Allah dan naluri beliau. Masya Allah. Jadi orang munafik itu sifatnya banyak sebenarnya, ya. Di Quran ada di surat At-Taubah, ada di surat Al-Baqarah, kemudian di surat Al-Ma'un juga jelas, ya. Salah satu di antaranya sifat dan kelakuan orang munafik adalah apa? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Salat mah salat, cuma kusala. Salatnya ngelamun, salatnya enggak khusyuk dan tidak ada upaya untuk menjadikan salatnya ini khusyuk, kusala, berbalas-balasan. Wala yadhkuruna Allah illa qalilan, dan tidak ingat Allah kecuali sedikit. Yura'una nasa sebelumnya. Dan salatnya pun karena ingin dilihat orang. Na'udzubillah. Jadi sikap dan perilaku munafik apa? Hidupnya selalu ingin dipuji dan disanjung orang. Na'udzubillah. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Ayat ini punya sejarah. Ayat ini punya sebab usul. Ketika di Madinah dalam kondisi Islam sudah kuat karena sudah beberapa perang yang dimenangkan oleh umat Islam, sudah banyak peperangan yang dimenangkan oleh umat Islam, sehingga orang kafir dengan segala upaya, dengan segala daya upaya, berbagai macam bentuk lobby-lobby politik, lobby politik kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar dakwahnya ini tidak terlalu menyebar, tidak terlalu menonjol, bahkan lebih kepada toleransi. Ya wis Muhammad gini deh, sekarang mah ya kita masing-masing nih. Cuma seandainya kamu tidak mengakui terhadap berhala adalah Tuhan kami, ataupun Tuhan dari selain Tuhan engkau, jangan kau gunakan itu, ya. Ataupun kita bagi-bagilah. Suatu minggu saya ke masjid, kemudian hari Minggu kamu ke tempat ataupun ke tempat ibadah agama lain. Berbagai macam upaya, berbagai macam cara orang kafir dan orang munafik menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW. Bagaimana caranya supaya bisa? Ingat, wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Jangan kau ikuti orang kafir dan orang munafik. Toleransi bukan berarti mengikuti ibadah, kan gitu ya. Toleransi bukan berarti harus ikut di dalamnya, begitu. Ya. Awas, jangan sampai kebablasan memaknai toleransi. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Ini ada kalimat wal munafiqin.
Fima yukhalifu syariat, segala sesuatu yang melayaan kalau dalam bahasa Sunda, yang membedakan dengan syariat-syariat kalian. Tidak akan mungkin, dan jangan sampai wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui dan zat yang maha bijaksana. Mereka orang munafik, mereka orang kafir pasti punya cara licik, tahu. Oleh karenanya Al-Quran menegaskan wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Jangan sampai kita mengikuti atas apa yang disarankan oleh orang kafir dan atas apa yang disarankan oleh orang munafik. Harus kuat, termasuk hal apapun ya, yukhalifu syariat, apapun yang bertentangan dengan syariat kita jangan kita ikuti. Maka tidak akan mungkin orang munafik, tidak akan mungkin orang kafir, tidak akan mungkin baik kafirnya Yahudi ataupun Nasrani ridho terhadap kemajuan umat Islam. Umat Islam hitungan penduduk dunia termasuk agama minoritas, ya minoritas. hanya di Indonesia yang bukan agama, bukan negara yang berbasiskan agama, tapi Islam menjadi mayoritas. Kalau Arab Saudi wajar negara Islam, ya, tapi Indonesia negara yang bukan negara Islam tapi umat Islam menjadi mayoritas. Kan tidak ya? Jadi bicara tentang penduduk dunia, Islam agama minoritas, termasuk agama yang minoritas. Tapi kenapa Islam ditakuti? Tapi kenapa Islam disiriki, didengki? Karena seluruh agama mengakui Al-Quran yang sebagai pedoman agama umat Islam ternyata betul adanya. Sains ada di Al-Quran, cara hidup ada di Al-Quran, cara ingin hidup sehat juga ada di Quran. Mau apa coba? Quran mengatur dari manusia bangun tidur sampai tidur lagi. Pengen sehat ada di Quran, pengen kaya ada di Quran, pengen nikah lagi ada di Quran. Terada WA saya sebelah mana ayatnya Ustaz? Wah, gitu. Ya. Silakan ada di Quran, diatur semua. Bertetangga yang baik gimana caranya diatur dalam Quran. Ya, termasuk nanti di sini dalam surat Al-Ahzab nanti kita temukan ayat yang menjelaskan terkait tidak haramnya seorang menikahi anak angkat atau bekas anak angkat. Ada ya salah seorang sahabat Rasul yang ketika itu bercerai dan dia menjadi anak angkat Rasulullah SAW. Kemudian istrinya dinikahi oleh orang itu di Arab. Orang Muhammad nikahin mantan istri anak angkatmu. Kan kalau di Arab nggak boleh. Di Arab itu punya kebiasaan nggak boleh. Kalau anak angkat itu sama seperti anak kandung, dapat waris, nggak boleh nikah. Turunlah ayat surat Al-Ahzab ini bahwa anak adopsi yang tidak ada hubungan darah boleh dinikah. Yang nggak boleh itu karena nasab dan karena rodok. Rodok itu persusuan. Jadi berarti boleh kalau seandainya seorang janda punya anak, seorang janda punya anak, kemudian seorang budak punya anak, dan janda sama budak nikah, anak janda anak budak nikah, itu boleh juga. Ya.
Contoh siapa di sini yang duda? Nggak ada ya. Jadi seperti ada seorang jamaah Ar-Rahman yang duda nikah sama Ayu Ting Ting. Nah ini kira-kira anaknya Ayu Ting Ting siapa? Balkis nikah sama anaknya duda di sini. Nah itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau satu persusuan dan disyaratkan isunya itu ada yang menyaksikan, ada yang melihat, dan lebih dari 15 kali, dan usianya juga di batas maksimal itu 2 tahun. Nah, jadi kalau istri kita mau menyusui anak orang lain harus izin suami, harus izin kita. Karena saudara persusuan memang tidak mendapatkan waris, cuma ada mahram. Ya, kalau biasanya kalau keluarga besar itu suka ke keponakan disusui sama tantenya, sama bibinya, sama leknya atau sama budenya, harus tahu kan boleh ya sepupuan itu nikah. Saya punya anak, adik saya punya anak, saling menikah itu boleh. Tapi dengan catatan kalau tidak persusuan. Namun kata Fathul Muin, kalau saudara laki-laki dengan saudara laki-laki boleh, cuma itu yurisu disebutnya, ada yang mewariskan ataupun kalau dalam bahasa itu pamali. Jadi bikin nanti anaknya itu selalu penyakitan. Boleh secara syariat ya. Nah itu. Jadi adik kakak, adik kandung punya anak, anaknya saling menikah. Di adik kakak itu jadi besan. Sepupuan, jadi sepupu dengan sepupu. Nah, yang nggak boleh itu kalau persusuan. Jadi kalau anak perempuan dari adik kita nyusu sama istri kita dan nyusunya dari batas 0 hari sampai maksimal 2 tahun dan batas maksimalnya 15 kali isep itu maka menjadi mahram. Kita juga nggak batal. Kita sama keponakan batal nggak? Sama ponakan kita saya punya adik perempuan atau adik laki-laki. Ada laki-laki saya atau ada perempuan saya punya anak perempuan, batal nggak sama kita? Nggak batal. Yang batal itu keponakan istri. Nah ini Syafiyah nih. Kalau Syafiyah, contoh istri kita punya adik atau punya kakaknya punya anak perempuan, ya saling sama kita punya wudu batal. Gitu. Tak walaupun batal kan biasanya nih setiap perempuan yang batal wudu maka boleh dinikah, betul nggak? Yeah. Nah, tapi kalau sama ponakan istri walaupun batal itu nggak boleh, sama seperti ada ipar. Ya, contoh istri saya punya kakak perempuan, maka kalau saya punya wudu maka batal wudu saya kalau menyentuh tanpa penghalang, itu batal. Ya. Tapi walaupun batal haram dinikahi. Kenapa? Karena saya sudah nikah sama adik. Kecuali cerai kemudian naik ranjang gitu kira-kira atau turun ranjang. Jadi walaupun batal wudu tetap nggak boleh dinikah. Siapa? Ipar, keponakan istri sama tuh, ya. Kan keponakan istri apa cantik gitu kan, kemudian posisinya jadi janda. Nah, kalau masih sama istri nggak boleh. Kalau istri sudah meninggal maka boleh, atau turun ranjang. Ya. Yang nggak boleh itu antajma'u. Jadi adanya dinikah, kakaknya dinikah, adanya dinikah itu nggak boleh. Dan itu hal yang sering dan selalu dilakukan oleh Arab pada masa dulu. Ketika turun syariat ini maka ada larangan untuk menikahi saudara kedua-dua. Kakaknya dinikahi, adiknya dinikahi dengan barang sekaligus tanpa ada perceraian
di awal, kecuali ada perceraian ataupun meninggal kakaknya turun ranjang ke adik, boleh. Meninggal bibinya nikah sama keponakan itu boleh. Ya nggak boleh bibinya dinikahin, keponakannya dinikahin. Nah, itu nggak boleh. Ya. Jadi tidak semua yang batal wudu itu boleh dinikahi. Nah, karena batal wudu itu tidak semua batal wudu itu muhrim ya. Dia bukan muhrim. Nah, contoh seperti keponakan dan ipar, ya sedikit saya sentuh karena hal ini kadang suka ada yang belum tahu ya, seperti keipar itu batal atau keponakan istri ya, bukan keponakan pribadi, keponakan istri atau istri kita juga batal sama keponakan adik kita ya. Jadi kebudenya batal kalau memang dari saudara suami. Nah, ya tuh bisa dipahami. Nah, ini terkait Syafi'iyah ya. Jelas kalau dalam surat An-Nisa yang muhrim itu muhrim, yang muhrim yang muhrim sudah jelas, ibu, saudara dan seterusnya itu yang muhrim. Yang haram menikah kan banyak faktor. Ada yang haram menikah karena terhalang, ada yang haram menikah karena memang masalah. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Jangan kau ikuti orang kafir dan orang munafik dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk lebih politik ataupun dalam bentuk kebiasaan. Nanti dijelasin. Ada banyak kebiasaan orang Arab yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW yang Allah menegaskan jangan diikuti. Contoh seperti tadi, ya, contoh seperti tadi yang menganggap bahwa anak angkat itu sama seperti anak kandung. Ya, dia dapat waris, kemudian ketika dia punya istri maka tidak boleh istrinya dinikahi kalau sudah dicerai. Tidak. Seluruh kebiasaan, seluruh pendapat orang kafir, orang munafik jangan kau ikuti wahai Muhammad. Innallaha kana aliman hakima. Allah tahu tujuan mereka untuk melakukan itu. Allah faham motivasi mereka. Allah tahu orientasi mereka. Tidak akan mungkin mereka lurus. Pasti punya tujuan ingin merusak. Pasti punya tujuan ingin merusak. Jadi bagaimana caranya bahwa Islam itu terpatri di dalam penilaian agama lain, Islam adalah teroris dan segalanya. Masya Allah, padahal luar biasa. Hanya agama Islam yang mengatur kehidupan manusia, baik pribadi ataupun kelompok. Dia atur sama Islam, diatur sama Quran. Hasadan min indi anfusihim, karena mereka hasad saja, iri dengan ajaran agama Islam ini. Sehingga Islam difitnah, Islam terkesan kucau kan begitu, ya, kotor, terkesan begitu, ya, kasar, terorisme, dan seterusnya. Kenapa? Pada dasarnya hasadan min indi anfusihim, karena mereka iri ternyata cuma agama Islam yang mengaturnya sampai seperti itu. Wa tabi ma yuha ilaika min rabbika innallaha kana bima ya'maluna khabira. Ikuti atas apa yang aku wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Jangan ikuti rayuan mereka. Mereka merayu, menggoda engkau dengan berbagai macam cara. Diposisikan di sini, nanti ditaruh jadi menteri, segala macam lah pokoknya rayuan. Wattabi' ma yuha ilaika, ikuti petunjuk wahyu. Ingat Pak, Rasulullah Muhammad SAW adalah an-nabiyil ummi, nabi yang gak bisa baca dan gak bisa nulis. Ya. Nabi yang seseorang yang gak bisa baca, gak bisa nulis.
Kalau ada seseorang yang pintar baca, pintar nulis, ngomongnya pintar, orang ini enggak apa dalam tanda kutip bisa takjub, dan ketakjubannya akan berbeda dengan kebanggaan seseorang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi pandai berbicara dan menyusun kata-kata. Wajar, udah kuliah S3, ya, wajar bisa baca bisa nulis, kok belajar. Tapi Rasulullah Muhammad SAW pandai menyampaikan wahyu melalui wahyu Al-Quran kepada umat-umat pada saat itu, sampai terkesima, wah, Muhammad dari mana? Sampai bisa menyusun kata-kata yang disampaikan kan Al-Quran. Tidak ada bahasa sebaik dan sebagus serta seindah Al-Quran. Di Arab dulu terkenal ada seorang yang ahli penyair, tapi ketika Rasulullah SAW membacakan Quran, penyair tersebut terkesima dan takjub. Muhammad, apa yang kau bacakan? Ingat Pak, orang Arab dari dulu tahu bahasa Arab. Jadi kalau li'ila fi Quraisy, Rasul tahu artinya. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Orang sana tahu artinya. Jadi ketika baca Al-Quran langsung paham artinya. Muhammad, apa yang kau baca? Begitu indah kalimatnya, begitu indah susunannya. Padahal tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Jadi wajar kalau beliau hanyalah sebagai risalah, penyampai risalah. Masya Allah. Jadi kalau Nabi itu pintar, Nabi itu bisa baca, wah, nggak aneh. Ya. Yang disampaikan wajar, pasti baca dulu. Kalau Rasulullah itu tahu dari mana nih Muhammad seperti ini, kan begitu. Pertanyaan besar bagi orang-orang Arab pada saat itu, nih Muhammad tahu dari mana, baca di mana? Sedangkan kita tahu, dan sejarah mencatat ketika zaman Rasul hanya 10, tidak lebih dari 10 orang yang bisa baca, bisa nulis pada saat itu. Termasuk Rasulullah SAW pun orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi kalau belum menyampaikan sebuah kata-kata indah yang isinya adalah Al-Quran, wajar orang Arab terkesima. Muhammad wajar, dan ini adalah ternyata wahyu dari Allah. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Ikuti atas apa yang menjadikan petunjuk sebagai wahyu dari Tuhan. Innallaha kana bima ya'maluna khabir. Allah zat yang maha mengetahui terhadap apapun yang mereka lakukan. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakil. Tawakal. Dalam menjalani hidup pasti banyak cobaan. Tawakal. Yang penting jangan nyobain, ya. Cobaan yang penting jangan nyobain. Ya Allah cobaan, yang nyobain jangan. Ya. Dicoba pengen nyobain, digoda pengen digodain gitu. Jadi bukan perempuan yang menggoda, tapi pengen digodain sama perempuan yang wa kafa billahi wakil. Cukup Allah yang menjadi wakil dalam menjaga keseharian kita. Ya Allah, kalau bukan kekuatan iman yang Kau berikan, niscaya hati ini tidak akan pernah bisa berjalan melangkah dengan penuh kekuatan dan keimanan. Wa kafa billahi wakila. Wa tawakkal 'ala Allah tawakkal. Masya Allah. Hidup ini kalau bukan pasrah kepada Allah, ya, usaha dan memang bahasanya ya sedang berusaha beribadah. Yang penting kita berupaya semaksimal mungkin, hasilnya serahkan kepada Allah. Itu bentuk tawakal. Makanya Rasulullah SAW yang pertama kali diperbaiki oleh Allah adalah hatinya. Dari mulai usia 8 tahun beliau sudah Allah bersihkan hatinya. Maka wajar Allah tetapkan beliau alam nasrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan hati? Makanya apapun
apapun yang dialami oleh beliau, Allah selalu dan terus membersihkan hatinya dari Allah. Artinya kesabaran, keikhlasan dan rasa syukur selalu ada dalam hati beliau. Inilah mukjizat agung setelah Al-Quran Karim. Allah memberikan sikap dan sifat terbaik kepada Rasulullah SAW. Dihina dia senyum. Bahkan ketika perang darah yang mengucur dari kening beliau nggak rela, nggak mau kalau darahnya itu jatuh ke tanah. Diusap lagi, takut darahnya jatuh ke tanah. Sehingga kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau melakukan itu? Sudah biarkan saja darahmu mengalir dan menetes ke tanah. Apa kata beliau? Wahai para sahabat, kalau darahku terjatuh ke tanah, maka seluruh makhluk Allah dan malaikat akan membinasakan orang-orang yang membenci aku. Aku nggak mau itu terjadi, ya Allah. Nggak mau orang yang benci celaka. Coba. Kalau kita nih punya tetangga, ada tetangga yang ngeselin, tiba-tiba tetangga kita jatuh, lemok begitu kan? Modal sekali, modal sekali. Itu kita. Rasul nggak begitu terus. Orang yang membenci dia seperti doain. Ya, begitulah Rasulullah SAW. Selesai? Oh, nggak ada beda. Jam lainnya. Nggak ada beda ya. Oh iya, 536, maaf ya, 7 menit. Ya mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umat beliau. Ini kita kumpul jemaah rahmah, mana ahli suluk, Masya Allah. Kata Rasulullah, kita didoakan oleh beliau sehingga seluruh kelancaran prosesi dalam akhirat nanti dilancarkan oleh Allah. Ya alam bisa lancar, alam sirat lancar sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Cukup ya. Ada pertanyaannya. Allah a'lam sallallahu alaihi wasallam Muhammad fil awwal wal akhir wa sallallahu ta'ala wa sallam sayyidina rasulullah amin ya rabbal alamin. Rabbil fa'alna alam lana wa ja'alna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina faqina qarabata lana fi dinina tawassalna bi ta'amil wa sallam bi ta'amil anta rizqana wa sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi alamin wa kafa billahi syahida wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.